Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya. Kembali lagi kita beribadah online GBI Nanti Suprapto, dan saya percaya mungkin juga umat Tuhan di tempat yang lain. Shalom. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Semoga tahun ini memberi lebih banyak kasih sejahtera Tuhan, damai sejahtera, ada pengampunan dalam kehidupan kita, dan tentunya ada jalan-jalan Tuhan yang terus berkarya, berbicara di dalam hidup Anda dan saya. Pada pagi hari ini, berapa banyak kita yang mau menikmati kasih Allah di dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan? Haleluya, haleluya. Yes, kasih Allah gak pernah berkesudahan. Haleluya. Dengan sukacita kita menaikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara.
Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Biar kemuliaan-Mu Tuhan terus tercurah atas kehidupan setiap kami. Biar kemuliaan-Mu terus ada atas hidup kami Tuhan. Sebab sesungguhnya kami telah kehilangan kemuliaan Allah pada waktu kami berdosa. Kami syukur kepada Tuhan karena kasih, karena pengorbanan kami diselamatkan, kami ditebus,
pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Isa yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kuasa apapun yang akan mengganggu kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan apa yang akan disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang harus kita lakukan untuk memasuki dalam paradigma yang baru? Yang pertama, saudara, kita harus bertekad untuk beribadah kepada Tuhan dengan semakin sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, amin. Cuma 2-3. Amin. Apa? Amin. Yang pertama, kita harus mempunyai tekad untuk beribadah kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Ini yang saudara harus taruh di dalam hati saudara. Di Mazmur 144 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 kali. Aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Sekarang dikatakan 10 kali. Jadi peningkatannya bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi berapa kali? 10 luar biasa. Mestinya saudara ketika saudara mendengar 10 kali harusnya saudara bersorak-sorai. Amin. Saudara latihan bilang wow. Kurang greget. Wow. Mau apa enggak? Mau. Mau apa enggak? Mau. Katakan yes. Yes. Ini harus saudara tahu. Jadi 10 kali lipat saudara. Waduh Pak, 10 kali lipat. Boro-boro Pak. Yang sekarang ada keteter. Ini yang harus saudara perhatikan. Saya mau katakan sama saudara, sesulit apapun hidup yang kita jalani, ketika kita makin banyak memuji dan menyembah Tuhan, kita semakin banyak berdoa, kita semakin rajin membaca firman, serta kita menghidupi firman di dalam hati kita. Saya kasih tahu sama saudara, segala kesulitan itu akan sanggup menghadapi. Amin. Ini harus saudara tanamkan di dalam hati saudara. Kita berada di tahun paradigma yang baru, berarti kita harus punya tekad. Kita mempersembahkan korban kita, baik uang, tenaga, dan waktu. Ini yang harus saudara tanamkan di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, bahwa harus kita membawa korban kepada Tuhan 10 kali lipat. Yang kedua, tekad untuk hidup benar. Jadi di tahun paradigma yang baru, benar-benar saudara harus punya tekad. Kalau saudara masih merokok, saudara nggak bisa bilang gitu. Kemarin merokok
5 bungkus sehari. Ya Pak, tak kurangi dari 3 bungkus. Lalu saudara bilang, nanti saya kurangi lagi, bertahap. Itu namanya tekad. Apa coba-coba? Saudara harus membuat tekad untuk hidup benar. Tak buang semuanya. Di Zakaria 8 ayat 16-17 dikatakan, inilah hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan jangan mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi di tahun paradigma yang baru, saudara harus sungguh-sungguh bertekad untuk benar. Kalau saudara dinasihatin, saudara ditegur, saudara harus bertekad. Tuhan, saya tahu teguran ini pasti datang daripada Engkau. Bukannya sebaliknya, saudara ngambek, saudara marah, saudara tersinggung, apalagi memang benar saudara salah. Kita orang yang jauh, saudara. Dia salah, masa benar. Kita belajar dari Raja Daud. Ketika Nabi Nathan datang ke cerita itu, lalu Daud katakan, siapa itu? Orang yang begitu mesti dipenjara. Nabi Nathan bilang, kamu raja. Dia bisa aja langsung Nabi dipenjarain. Langsung bersopan. Dia benar-benar punya tekad untuk hidup benar. Mungkin saudara bilang gini, lihat bagaimana gong-gong dikit, oke lah, baru susah. Saya kasih tahu sama saudara, dosa tetap, halo, dosa tetap dosa, besar kecil dosa. Alkitab mengajarkan kepada kita ada 2 dosa, dosa yang diampuni sama dosa yang tidak diampuni. Bukan dosa besar yang tidak diampuni, dosa kecil yang diampuni, bukan. Alkitab berkata dosa yang tidak diakui itu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tapi dosa yang diakui itulah yang diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara, sekalipun dunia ini penuh dengan tipu daya, tipu muslihat, namun orang benar, orang percaya harus tetap hidup benar. Benar adalah benar, jangan sebarang abu-abu. Yang ketiga, tekad untuk memulai sesuatu kebiasaan yang baik. Biasanya kalau saudara bangun tidur ngapain? Puji Tuhan. Ada yang jawab doa. Puji Tuhan. Cuma satu. Yang lain ngapain? Saudara tahu sendiri kok. Jadi mulai
mulai sesuatu yang baru. Di Mazmur 144 ayat 11 dikatakan, bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskan aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Pagi-pagi bangun tidur, nomor satu yang dipegang handphone. Langsung mulai dibongkar. Kemarin kasih tahu istri saya bilang dulu lihat handphone gua udah ada hampir 1.400 nomor telepon yang gua blok. Ngomongnya manis-manis, tawarnya manis-manis. Kalau kita ikutin saudara, kita bisa terkuat. Semuanya tawaran-tawaran yang manis dan indah. Saya udah mau pusing blokade. Saudara mau memasuki paradigma yang baru, harus punya tekad untuk memulai sesuatu yang kapan? Nanti. Nomor satu, begitu melebatkan semua. Haleluya, Tuhan terima kasih. Tarik nafas, berdoa sudah mengucap syukur. Jadi mulai sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Yang keempat, tekad untuk tidak mudah putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya percaya hari-hari ini banyak dari antara kita yang hidup seperti ini. Saya percaya. Saudara tertindas, sahabat tetangga tertindas. Kenapa? Bisa kalau orang Kristen itu memang ditindas. Supaya apa? Firman Tuhan berkata kita ditindas supaya kita mundur. Jadi kayak bola bekel, tahu nggak bola bekel? Makin kencang kita dibanting ke bawah. Halo? Makin tinggi bola kita. Jadi santai saja. Seringkali saudara, begitu saudara ditindas, ini saudara langsung loyok, saudara tertindas. Jangan pernah saudara merasa terjepit di kantor, di tempat kerja. Mungkin saudara ditekan. Kerja harus semakin rajin, kerja harus semakin baik, padahal gajinya ditambah.
sebuah proses. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita habis apa? Kita sudah Tuhan, saya nggak tahu lagi. Mungkin kita. Nah, konsepnya jangan putus asa. Saya mau kasih kesaksian kecil saudara yang sederhana. Kemarin satu harian saya naik mobil, kamera mobil saya mati saudara. Utak-atik. Sampai istri saya cari, saya bilang, gimana sih ini remote-nya nggak ada nih, bilang begitu saya cari sampai malam saya pulang. Susah. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, lu kenapa nggak minta tolong sama anak? Saya bilang sama dia, tolong banget, turun. Begitu dia turun sama cuma detik. Itu sebabnya saudara, waktu saudara putus asa, mungkin saudara sudah sehari-harian, sudah berminggu-minggu, bahkan sudah berbulan-bulan, saudara kehilangan akal. Putus asa. Datang kepada siapa? Dan mati saya, ampun, dia cuma 2 detik. Langsung terbuka, udah selesai masalahnya. Padahal saya sehari-harian rasanya nggak nyaman saya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, ingat baik-baik. Saudara sedang merasa teraniaya hari-hari ini? Halo? Bilang Tuhan ada. Yang keras. Tuhan ada. Anda dan saya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sekalipun kita dihempaskan, namun kita tidak pernah bisa dibinasakan. Hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Jadi saudara, camkan baik-baik dalam hidup saudara. Apapun kondisi keadaan kita hari ini, jangan pernah, yang keras, jangan pernah, lebih keras, jangan pernah putus asa, sebab orang yang putus asa hidupnya mudah goyah. Ini yang harus saudara camkan dalam hidup saudara. Yang kelima, tekad untuk fokus hanya kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, memasuki tahun 2022, kita sekarang sudah ada di tahun 2022. Ingat ya, jangan bimbang, jangan ragu. Tepuk tanganmu dalam ini, saya tidak bimbang, saya tidak ragu. Karena apa? Karena saya punya Tuhan. Katakan ini,
ketika saudara mulai goyah, hati saudara mulai was-was, ngomong aja, aku tidak bimbang, aku tidak ragu, aku punya Tuhan. Yakobus 1:28 dikatakan orang yang demikian. Ingat ya, orang yang bimbang jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saudara bimbang, saudara ragu, jangan pernah mengira saudara bisa dapat sesuatu sama Tuhan. Gak masalah. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Kalau saudara bimbang, saudara ragu, saudara dua antara percaya, tidak, tidak akan pernah tenang di dalam hidup saudara. Dan jangan tekad tidak sombong, tidak suka bersih, tidak suka hawa, dan menjauhi kejahatan. Saudara tahu hampir tiap hari kalau ditemukan di Facebook itu selalu muncul cerita orang sombong. Bocah datang pura-pura pakai baju jelek, pura-pura jadi satpam, busi. Hampir setiap hari sih, begitu kita buka Facebook keluar cerita yang kayak begitu. Kita sok kaya. Dan mati saya, memang itu yang lagi terjadi sebenarnya. Yang paling parahnya sebenarnya orang punya mata gini, biar miskin asal sombong. Bayangin saudara, kalau kaya sombong masih mendingan, ini udah miskin sombong. Sama saudara, kalau orang sombong itu ngomongnya orang sombong banyak apanya? Banyak lombang, banyak bohong. Makanya suka bergosip, suka menyebarkan hoak. Ini yang saudara harus perhatikan. Jadi saudara, di tahun paradigma yang baru ini saudara harus bertekad. Jangan jadi orang yakin. Habis ini saudara ditekan semua. Jadi apa yang saudara ucapkan, Tuhan akan buktikan. Saudara mungkin keluar dari tempat ini, saudara langsung diproses. Wah, Pak, saya dibuat. Ya memang itu prosesnya. Saudara nggak mau jadi orang sombong, saudara akan diproses. Dan itu seringkali saya alami secara pribadi. Saya bilang, nggak sombong. Waktu saya ngomong seperti itu, proses itu datang di depan saya. Ini yang harus saya perhatikan. Di Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan begini. Baca ya, kelihatan kan? Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati. Maka yang sombong, tidak dusta,
bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Ya, 7 perkara: sombong, lidah dusta, buang dikit mah, buang tipis nggak apa-apa. Hati-hati, hati-hati. Itu dikatakan menjadi kekejian di mata Tuhan. Apalagi kita menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Seringkali saudara, kita mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Saudara harus bertekad, tidak boleh sebagai orang percaya di dalam paradigma yang baru ini kita berperilaku seperti itu. Tidak boleh. Jangan buat rencana-rencana yang jahat. Rencana-rencana yang jahat seringkali timbul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Jangan lakukan itu. Saudara harus menjaga mulai hari ini. Jadi kalau saudara melihat orang lain, lihat sesuatu yang apa ya kita lihat? Yang buruknya apa yang baiknya? Kita lihat yang baik. Kalau tadi gak ada dia, jadi saudara lihat yang baik. Jadi mulai hari ini lihat siapa aja yang kita lihat apanya? Apanya? Yang baik. Itu sih itu tuh kalau utang nggak perlu bayar. Itu sebelum itu, soalnya terbaiknya. Saya punya mantu. Jangan ngomong lagi ya. Saya punya mantu, punya kebiasaan ini. Kalau lagi ngapa-ngapain, makan dulu. Mah, biarin dulu ya. Ntar gue ganti. Jadi ngomongnya itu terus ya, bayarin dulu deh, ntar gue ganti. Jadi dari sekian kali makan, gantinya paling sekali 2 kali gitu. Kebanyakan lupa ganti. Coba saudara bisa bayangin. Ngomong punya ngomong sih, kesal juga itu dia. Kalau bilang minta bayarin, ya bayarin aja gitu. Jangan bilang bayarin dulu. Ntar saya ganti. Tapi setelah itu lupa. Jadi saudara, ini kata-kata perbuatan jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tanpa sadar kita berbohong. Saudara hutang sama orang, nggak bisa bayar. Saya bilang gini, bulan depan gue pasti bayar. Tapi nggak bisa bayar. Lebih baik nggak usah apa? Nggak usah apa? Nggak usah diganti. Jangan sampai saudara lakukan
melakukan hal yang begitu. Kita harus buat tekad hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jauhi kejahatan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita bersaksi dusta, kita menyebar kebohongan, kita menyebar hoax. Hanya untuk menutup-nutupi kekurangan diri kita sendiri. Saudara boleh ngomong apa aja tentang saya. Saya belajar untuk tidak marah. Ada yang bilang gembala begini, ada yang bilang gembala begitulah, ada yang bilang gembala begitu. Saya belajar. Makanya saya bilang jangan suka mereka-reka, jangan suka menduga-duga. Pikirkan apa yang mereka lakukan. Pikirkan yang apa, yang tadi apa saya bilang, yang baik. Kita belajar untuk mengerti. Bahasa akan memperoleh sesuatu yang berbeda. Yang kedua, tekad untuk berharap hanya kepada Allah. Ternyata saudara, untuk berharap kepada Allah itu harus punya tekad. Kalau enggak, saudara, saya kasih kesaksian lagi. Saya punya proyek yang lumayan besar yang sudah saya uber 10 tahun. Waduh, itu yang namanya uang, saudara. Saya timpuk lagi, saya tambahin lagi, terus ada keluar. Istri saya udah bilang, lupain. Padahal kan istri itu penolong. Tapi saya bilang, gue yakin pasti dapat. Sampai terakhir tahun lalu hampir dapat. Bentar lagi sudah. Saya termasanya istri yang baik. Dia cuma apa? Halo? Cuma apa? Cuma senang. Dengan kata-kata yang saya. Istri saya, istri yang terbaik yang saya punya. Belum pernah ada kata-kata saya. Ya terutama loh. Dia cuma senyum. Dia cuma bilang itu. Ngomong saya malu juga. Udah dinasihatkan, udah dinasihatin, udah dikasih pemasukan, tapi saya tetap gak hidup. Karena saya bilang begini sama Tuhan, ini mimpi saya. Ini mimpi saya. Saya kepengen sebelum saya pulang ke rumah di surga, saya pengen punya yang ini. Tiba-tiba saudara sadar nih, tiba-tiba Tuhan bisa gantikan sesuatu dari tempat yang lain. Jadi dari sini nggak dapat, dari sana tiba-tiba saja prosesnya begitu mudah dan gampang. Jadi saudara, di Mazmur 147 ayat 11 dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang
orang yang berharap akan kasih setia. Jadi kalau saudara menginginkan sesuatu di dalam hati saudara, saudara boleh ngomong, saya kepengen Tuhan sama yang itu, saya kepengen Tuhan, boleh. Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa saudara. Jadi di tahun paradigma yang baru, saudara harus punya tekad untuk berharap hanya kepada Allah. Tuhan akan membela saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh yang bertekad akan berharap kepada Allah. Saudara mau ngambil siapa? Halo? Mau ngambil siapa? Ayo, ngambil saya? Bodoh-bodoh saudara. Kan gak ada jemaat bilang, Pak, saya lagi sakit. Saya mimpi, Bapak datang, doain saya. Berarti kan jemaat itu pengen didoain sama saya nggak pernah datang doain selalu Pak Riki. Sampai mimpi, kalau begitu dia bilang mimpinya, dia sembuh. Makanya firman Tuhan bilang ini, jangan berharap pada manusia, berharapannya kepada ini saudara. Ini harus saudara lakukan. Jadi jangan andalkan kekuatan kita. Ingat baik-baik, kekuatan kita tidak sempurna. Mintalah perlindungan setiap hari kepada Tuhan. Ingat, iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan contohkan diri. Saya punya Tuhan. Iblis juga mungkin bisa menggoda saya, tapi dia ada di sekitar kita. Itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap datang. Apa yang diterkam mulai dari pikiran kita, dari hati kita, perasaan kita, kehendak kita, nafsu kita. Tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa duduk di depan. Kalau saudara bisa beribadah di tempat ini, itu karena Tuhan yang melindungi perjalanan saudara. Sampai saudara bisa duduk di gereja ini. Ingat baik-baik. Kalau enggak saudara, kalau saudara dikasih karunia, anak saya 2 dikasih karunia saudara, untuk bisa melihat sehat. Yang pertama Cynthia, yang kedua Matthew. Itu saudara jalan aja saudara, yang menggodain saudara. Jadi jangan sampai saudara berpikir saudara mulus-mulus saja. Di kiri kanan saudara, depan belakang saudara ada setan yang berusaha mengambil saudara. Jadi kalau saudara bisa sampai duduk di tempat ini, itu karena apa? Halo? Karena apa? Itu sebabnya belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Waktu saudara duduk beribadah di tempat ini, saudara harus punya tekad untuk beribadah dengan sungguh-sungguh.
Karena saya setia kalau pergi ke rumah duka, lihat di peti mati dia, Pak, itu rohnya itu dia lagi di situ. Dia bisa lihat. Dapat warisan dari mamanya. Jadi tidak salah kalau dikatakan iblis itu seperti singa yang menolak di sekitar kita, yang siap menerkam kita. Jadi kalau saudara bisa baik-baik sampai hari ini, saudara berjalan bisa baik-baik, saudara bisa bekerja dengan baik-baik, saudara bisa menghasilkan sesuatu dengan baik-baik, itu karena apa? Halo? Karena perlindungan Tuhan. Yang saya katakan adalah payung perlindungan Tuhan yang melindungi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya baik ada. Di Mazmur 144 ayat 12 dikatakan ini, memasuki tahun paradigma yang baru, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Jadi hidup kita itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi ini harus saudara tahu. Makanya kadang-kadang saya suka sedih kalau saya melihat bagaimana orang tua itu memperlakukan anak-anak. Mereka tidak memperlakukannya dengan baik. Bahkan mereka menganiaya anak-anaknya, cucu-cucunya. Dikatakan apa di dalam Tuhan, mereka akan seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Keren apa enggak? Semuanya yang ada di gereja ini dikatakan menjadi bangunan istana kerajaan Allah. Lakukan itu. Jangan mulut bibir kita hanya dipakai untuk gosip. Tuhan bilang apa? Kamu akan melakukan perbuatan yang besar, yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Kalau Tuhan Yesus saja, yang Dia adalah Tuhan, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, yang punya langit dan bumi dan segala isinya, dengan begitu rela hati, dengan legowonya, demikian tanpa saudara rasakan waktu saudara ikut terlibat, saudara memberikan korban. Tadi yang pertama, korban baik itu uang, tenaga, waktu saudara untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudara mendapat Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan akan seperti bangunan istana. Berikut, seluruh keturunan kita akan mendapat anugerah dan kasih karunia Tuhan secara berlimpah-limpah. Mereka akan tumbuh subur dan bangun karena janji Tuhan pasti digenapi. Mudah-mudahan kita akan berlimpah-limpah. Jadi jangan takut. Kalau saudara menjadi orang benar, hidup saudara akan diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami
mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Ihsan Tuhan, berkati kesehatannya, Engkau memberkati pelayanannya, juga usahanya, istrinya, juga anak mantunya Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, biar berkat-Mu tercurah atas keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan di tahun paradigma yang baru ini Tuhan, kami terus bertekad untuk beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami terus Tuhan untuk mencapai hidup yang benar Tuhan. Oh Tuhan, pakai kami, ingatkan kami Tuhan, supaya setiap saat kami boleh memiliki kebiasaan yang baik. Dan Tuhan, kami tidak mudah putus asa. Dan Tuhan, kami juga Tuhan dijauhkan dari gosip, hoax, sombong dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah tekad kami Tuhan. Di tahun 2022 ini kami memiliki kehidupan yang baru, paradigma yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Oh ya Allah, pasikara oh ya Allah, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan dari desa-desa, kota-kota, provinsi, pulau-pulau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu, kasih-Mu tercurah untuk negeri kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Papua, biar Roh Kudus Papua dijamah dan dilawat oleh Tuhan, dipenuhi dengan kasih-Mu. Ada kerukunan juga untuk Maluku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh yang akan memecah belah kesatuan NKRI kami patahkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu tercurah untuk Maluku, untuk negeri kami, untuk Sumatera, untuk Sulawesi, untuk Kalimantan, untuk Jawa, untuk Bali, untuk NTT, seluruh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan, lawat negeri kami Tuhan, supaya Tuhan, bangsa kami bertobat, Kau menuai jiwa yang besar-besaran. Pentakosta terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin negeri kami, Bapak Jokowi Tuhan, beri perlindungan-Mu Tuhan, juga untuk Wakil Presiden Pak Amin Tuhan, biar Tuhan kasih-Mu yang membimbing pemimpin negeri kami Tuhan, agar negeri kami aman. Semua kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan boleh mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pakai Kapolri, Kapolda, Gubernur, para menteri, Tuhan, wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, supaya mereka boleh memimpin dengan jujur Tuhan. Dalam nama Yesus,
Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, buat para suster Tuhan, mereka yang menghadapi Tuhan dalam pandemi tahun ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati mereka, memberi kekuatan Tuhan, sehingga pandemi boleh cepat selesai, COVID-19 selesai, perekonomian bangkit dalam nama Yesus. Engkau juga berkati para pengusaha Tuhan, berikan ide-ide yang baru Tuhan, sehingga Tuhan pertumbuhan ekonomi boleh terjadi di negeri kami. Terima kasih kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Nikono Toraharjo, berserta keempat wakilnya, juga untuk istri, anak, cucu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai lebih dahsyat Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, juga untuk keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Pak Sony Tuhan sebagai KCK kami, biarlah Tuhan kasih-Mu tercurah untuk Bapak Sony beserta istri, anak-anak dan cucu juga mantu. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya, dan Tuhan berkati usahanya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Gerrit Sarabi, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberi kesehatan, memberkati pelayanannya, juga untuk keluarganya, untuk istri dan ketiga anaknya. Biar Roh Kudus Engkau turut campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pengerja di tempat ini, berikan roh unity Tuhan Yesus, biar kami boleh bersama-sama maju di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat setiap yang mendengarkan, mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Lawat satu persatu ya Bapa, mereka yang sakit dijamah dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang kekurangan Tuhan akan penuhi dan cukupkan. Juga kami berdoa untuk setiap yang pelayanan pada pagi hari ini, berkati WL, pemusik, multimedia, biarlah Tuhan kami boleh semakin maju melayani Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah dan memperkuat daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui Putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.